pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang fitur-fitur yang ada di Google Analytics. Nah, pada materi kali ini kita sudah sampai ke materi perilaku atau behavior ya. Kita klik. Nah, di sini masih ada yang ingat behavior ini apa? Oke, di sini Anda dapat menemukan halaman mana yang lebih penting bagi pengunjung Anda dan untuk situs website Anda, seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita langsung ke ringkasan seperti ini ya. Kita lihat ya. Oke, di perilaku di sini kita lihat ke bawah ya, kita scroll. Nah, ini untuk di sini ada ringkasan sedikit, bisa per jam, per hari, per minggu, atau per bulan ya, seperti itu. Ada tayangan halaman, di sini ada 21 halaman yang sudah tayang. Ada halaman yang unik, sudah tayang 61 dengan jumlah rata-rata di setiap halaman itu sekitar 6 menit lebih 31 detik. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Oke. Nah, tetapi untuk rasio pantulan di sini masih cukup sangat tinggi ya, yaitu 78% ya. Nah, jumlah keluarnya juga cukup tinggi, yaitu 66% ya, seperti itu. Nah, di sini konten situs ini ada judul halaman seperti ini ya. Nah, di sini ada halaman-halaman yang dikunjungi. Untuk di sini contohnya misalkan yang untuk slash aja ini sudah mencapai 19 kali tayang ya, dengan jumlah persentase yaitu 90% tayangnya. Nah, lalu ada seperti ini ya, tayangnya juga 4,76% ya. Oke, jadi kita bisa melihat halaman-halaman apa saja yang tayang di sini ya, atau halaman-halaman terpopuler apa yang sedang tayang ya, seperti ini. Oke. Di sini kita lanjut ke alur perilaku. Oke, alur perilaku. Nah, di laporan ini menggambarkan jalur yang dilalui oleh pengunjung dari satu halaman atau peristiwa ke halaman atau peristiwa berikutnya, seperti itu ya. Laporan ini dapat membantu Anda menemukan konten apa yang membuat pengunjung tetap terlibat dengan situs Anda atau bertahan di situs Anda ya, seperti itu. Laporan alur perilaku ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah pada konten yang ada di halaman website Anda, seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya di sini adalah halaman landings. Halaman landing itu berarti halaman pada saat kita mengakses situs websitenya tersebut ya. Nah, di sini tandanya 14 ya yang masuk. Ada 14 sesi totalnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat potensi-potensinya juga ya. Melalui trafiknya itu 7% dan berpalingnya itu cukup tinggi, yaitu 92% ya. Jadi kita harus berhati-hati pada halaman awal sini. Sini kita bisa mengetahui tipikal pengunjung apabila datang ke website kita ini, dia ini mau kemana saja gitu ya. Kita bisa mengetahui alurnya seperti itu ya, dimulai dari sebelah sini dulu sampai ke interaksi berikutnya dan berikutnya seperti itu ya. Oke, jadi seperti itulah alur dari perilaku. Di sini juga kita dapat membesarkan, mengecilkan, kita bisa geser ke kiri, ke kanan seperti itu ya. Oke. Lalu kita di sini coba kita lihat ada konten situs ya. Jadi di sini ada konten-konten yang kita miliki di sebuah website atau situs kita ya. Nah, di sini ada semua halaman yang akan kita peroleh pada website kita ya. Di sini kita dapat melihat seberapa banyak tayangan halaman pada website kita, seperti itu. Ada jumlah rata-ratanya juga, bounce rate-nya juga seperti itu ya. Jadi kita bisa memilih-milih halaman mana yang tidak sesuai atau yang kurang bagus ya, menurut yang sudah saya jelaskan
menurut dari bounce rate-nya atau menurut dari rata-rata halamannya seperti itu ya. Nah, di sini juga ada perincian konten ya. Oke, di sini ada perincian kontennya hampir sama dengan yang tadi ya. Ada tayangan, berapa banyak tayangan unik, waktu rata-rata di halaman, bounce rate dan semacamnya. Di sini ada halaman landingnya, yaitu yang garis miring ya. Dan di sini ada halaman keluarnya. Nah, ini biasa pengunjung keluar dari halaman apa gitu ya. Kita lihat. Nah, dari sini ya rata-rata pengunjung itu keluar ya. Oke. Oke, selanjutnya kita di sini ada kecepatan situs ya. Nah, kecepatan situs ini adalah kecepatan halaman-halaman kita yang dilihat oleh pengunjung. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan ya. Ada ringkasan, ada waktu halaman, saran kecepatan setiap halaman ya. Lalu ada waktu yang pengguna akses ya, seperti itu. Oke, di sini ringkasannya masih 00 ya. Kalau 00 seperti ini, si Google ini masih belum membacanya ya. Jadi si Google ini akan mulai membaca apabila data kita itu 1% ya. Nah, 1%-nya itu apabila website kita itu sudah banyak yang melihat, banyak halamannya dan lain-lainnya ya. Nah, kita juga bisa melihat scroll ke bawah di sini. Nah, di sini datanya masih kosong ya. Di sini nanti apabila data-datanya keluar ya atau sudah keluar, di sini kita bisa menemukan rata-rata pengunjung itu memuat halaman kita ya, berapa detik. Nah, lalu di sini ada pengalihannya berapa detik, permetaannya berapa detik, waktu sambungannya berapa, waktu respon, dan waktu mendownload halaman. Nah, waktu mendownload halaman ini bukan mendownload file yang ada di website kita ya, tapi di sini lebih mengarah ke arah tampilannya, animasi-animasinya seperti itu ya. Jadi disimpan halaman itu ke dalam sebuah cache ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini ada waktu halaman ya. Nah, waktu halaman di sini nanti apabila halaman kita sudah banyak ya, di sini nanti kita bisa mengetahui halaman-halaman ini berapa lama diaksesnya oleh pengunjung ya. Misalkan untuk yang di sini tampilan home ya. Tampilan home ini sudah 25 orang yang mengunjunginya. Nah, dari 25 orang ini dia berapa rata-rata pengunjung itu bisa mengakses situs kita dalam beberapa detik gitu ya. Nah, di sini muncul persentasenya seperti itu. Nah, di sini kita dapat menilai apabila ada halaman yang apabila dibuka itu lama gitu ya. Nah, di situ bisa kita perbaiki ya. Mungkin ada segi dari gambarnya yang terlalu besar, ada script-scriptnya yang terlalu panjang sehingga dia pada saat membukanya itu agak lama ya. Nah, kita juga harus memperhatikan waktu kecepatan ini. Apabila nanti pengunjung itu datang ke suatu website kita ya, nah pengunjung itu membutuhkan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Nah, pada saat dia membuka website atau situs kita, ternyata loadingnya lama atau loading terus seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi nanti akan di close. Nah, bounce rate-nya nambah lagi seperti itu ya. Nah, makanya itu ini bisa menjadi salah satu faktor dari bounce rate-nya tinggi ya, seperti itu. Jadi kita di sini bisa menganalisa kira-kira berapa waktu rata-rata pengunjung itu mengakses halaman-halaman di kita ya, seperti itu. Nah, di sini juga penting sekali karena di sini bisa mengetahui juga apabila kita beriklan di Google AdWords ya pada suatu halaman. Nah, kita bisa lihat di sini halamannya itu kira-kira berapa lama orang mengaksesnya. Kalau misalkan lama, nah itu bisa kita perbaiki ya halaman tersebut. Nah, atau enggak dihapus atau enggak diganti dengan halaman yang lain untuk diiklankan seperti itu ya.
Oke. Nah, selanjutnya di kecepatan situs ini juga menyediakan saran ya, saran kecepatan. Nah, kita bisa melihat saran-saran kecepatan misalkan di sini ya. Untuk home di sini ada 6 saran yang diberikan oleh Google Analytics ya. Coba di sini kita bisa mengkliknya ya. Oke, biarkan dia menganalisa terlebih dahulu ya. Nah, sambil menunggu dianalisa, di sini juga ada skor kecepatan halaman ya. Ada 75, 70, 64. Nah, kalau semakin tinggi berarti semakin bagus seperti itu ya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ya skor dari learnga.babastudio.org. Dia ini rata-rata ya atau standar pada halaman website. Karena kalau cepat di sini hitungannya 90 sampai 100. Dan kalau lama itu dia poinnya itu antara 0 sampai 49. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba bisa kita scroll ke bawah. Di sini ada laporan-laporannya. Bisa berupa data kolom, origin summary, data lab. Nah, di sini juga dia menyediakan ada yang kurang gitu ya. Nah, di sini ada yang warning nih. Indeks kecepatan CPU pertama tidak ada aktivitas seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat, pelajari lebih lanjut ya nantinya ya untuk melihat kesalahan kita itu di mana seperti itu ya. Oke. Di sini juga kita bisa lihat peluangnya ya, pengoptimalan ini dapat mempercepat pemuatan halaman ya. Nah, di sini pengoptimalannya di sini kalau oranye ini cukup waspada ya. Tapi kalau merah seperti ini berarti terlalu banyak ya. Terlalu banyak memakan waktu, jadi harus segera dikurangin ya, seperti itu. Coba dilihat di bawah lagi. Nah, di sini masih banyak terdapat warning ya. Kita harus segera perbaiki ya. Seperti ini. Untuk memperbaikinya kita bisa lihat di sini ya. Kita klik, lalu kita bisa pelajari lebih lanjut kenapa Google memberikan warning seperti ini ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir di sini ada lulus audit. Nah, berarti kalau terchecklist seperti ini, berarti website ini telah lulus dari audit Google Analytics seperti itu ya. Oke. Kalau sudah mendapatkan data-datanya, ini bisa kita close ya. Nah, untuk halaman-halamannya bisa kita lihat masing-masing ya. Kita cek satu persatu apakah halaman-halaman tersebut bermasalah gitu ya. Apalagi halaman untuk beriklan di Google AdWords atau yang lainnya gitu ya. Kita bisa harus untuk melihat saran-saran yang Google berikan seperti itu, agar pengunjung itu nanti tidak langsung meng-close-nya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir di sini ada waktu pengguna. Kita klik waktu pengguna di sini. Nah, waktu pengguna di sini nanti akan tampil pengguna-penggunanya ya. Waktu dia mengakses halamannya itu berapa, seperti itu ya. Di sini ada waktu rata-ratanya dalam per detik. Nah, contoh waktu pengguna, ada kategorinya dia itu sebagai apa ya. Nah, kita bisa melihatnya di sini ya. Kalau data kita itu sudah 1% atau lebih ya. Karena di sini masih 0%, jadi belum bisa terlihat datanya itu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur penelusuran situs. Nah, kita klik ya di sini. Nah, di sini ada ringkasan pengguna, istilah penelusur, halaman penelusuran. Nah, di sini penelusuran situs itu memungkinkan Anda untuk memahami sejauh mana pengunjung memanfaatkan fungsi penelusuran di dalam situs Anda. Istilah penelusuran di sini adalah pencarian di dalam website kita ya. Apabila nanti pengunjung itu mencari sebuah barang gitu ya. Nah, nanti barang yang pencarian yang dia cari itu berhasil nggak menemukan barang yang dia cari. Kalau misalkan berhasil, berarti situs Anda sudah efektif ya. Tapi apabila tidak berhasil, nah nanti situs Anda berarti belum efektif seperti itu. Usahakan kalau misalkan pengunjung itu mencari asal-asalan atau mencari barang yang tidak ada,
harap dibuatkan pemberitahuan bahwa data tersebut tidak ada ya, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke menu peristiwa. Di peristiwa ini ada ringkasan peristiwa teratas, halaman, dan alur dari peristiwa itu. Nah, peristiwa ini adalah interaksi pengguna dengan konten yang dapat dilacak secara terpisah dari halaman kita ya. Nah, terpisahnya itu bisa berupa download, klik iklan tertentu, berupa flash, animasi, dan juga bisa berupa sebuah Ajax ya. Nah, misalkan di sini kita mempunyai website seperti mendownload film atau mendownload software tertentu gitu ya. Nah, lalu apabila diklik link download itu, nah dia akan mengarah ke suatu situs lain. Nah, itu dia, kita bisa melacaknya melalui link downloadnya itu ya. Oke, nanti kita bisa lihat di peristiwa ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada penayang. Penayang ini laporan untuk Google AdSense nantinya. Nah, nanti apabila kita sudah mempunyai Google AdSense dan ingin mengkonekkan ke Google Analytics, kita bisa klik yang menu yang ini ya, penayang ya. Kita lihat di sini penayang ini ada ringkasan halaman penayang, perujuk penayang seperti ini ya. Oke. Nah, jadi nggak cuma Google Ads saja yang bisa masuk ke dalam Google Analytics, tetapi Google AdSense pun juga bisa ya, seperti itu. Nah, nanti kita juga bisa melihat 3 buah laporan di sini ya, yang digunakan untuk membantu Anda dalam menganalisis performa dari Google AdSense. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada uji coba. Uji coba di sini apabila kita klik ya. Sini tugas kita membantu si Google itu dalam menguji sistem-sistem baru yang bisa digunakan nantinya di Google Analytics seperti itu ya. Ibaratnya ini masih betanya seperti itu ya. Masih belum sempurna gitu. Nanti kita bisa melakukan testing pada website kita seperti itu. Nah, di sini ada kita bisa menjalankan eksperimen-eksperimen ya. Oke. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.